Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak ketemu lagi di podcast ini. Iya. Pak Rizalnya sibuk kesana kesini, ke Jakarta. Iya, flu. Sama aja tenang semua, masih ingat nggak ini? Tapi buka dulu topengmu. Lanjutannya saya kalau ini buka dulu topengmu, yang begitulah. Nah, ini menarik karena ini akan dibahas bersama Pak Rizal Fadilah, pengamat kebangsaan, kebijakan publik, dan tentu selalu berdasarkan tulisannya Pak Rizal. Ini Gibran mengidap sindrom Peter Pan. Wah, ini karena Peter Pan itu lagunya dulu. Ini menarik Pak judulnya Pak, apalagi ilustrasinya dan juga gambar Peter Pan. Beli di mana dulu? Gelas-gelas mainan. Dari sekian banyak barang ini nanti yang dipajang di kantor Jakarta yang mana, Mas? Gak ada. Terlalu barang ya. Terlalu banyak barang. Briliannya ada yang favorit nggak Mas barang? Nggak ada. Makanya nggak saya bawa semua. Iya dulu. Ya ada beberapa yang Foto keluarga Mas? kita tinggal di sini. Nggak ada foto keluarga Mas? Nggak ada foto keluarga? Enggak apa di sini nggak ada. Ini foto anak, foto anak. Mas itu tangannya mau dibagi-bagi ya Mas? Apa? Tangannya itu. Yang dibahkan Mas. Jangan Mas, kita Mas. Kalau mau bayar jahit gitu. Punya cuy. Boleh Mas. Boleh Mas. Kita beresin dulu ya, biar bisa segera dipakai oleh Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana kaitan yang dimaksud Pak? Kalau selintas sih saya melihat pernah kita sampaikan juga di video sebelumnya bagaimana seorang wali kota Solo, kita tempo hari juga tidak membahas proses dia berhentinya, tapi ketika dia sedang mengemas barang-barang membuat kegiatan. Loh kok biasanya kan kalau pejabat-pejabat yang udahan tuh kita selalu lihat buku gitu, rata-rata buku ya, buku dokumen dan sebagainya. Ini nggak kelihatan buku dokumennya, banyaknya mainan. Nah, nggak Pak Rizal gimana itu? Ya, jadi dari situ kita juga bacanya gitu, Kang Epul. Dari benah-benahnya gitu kan, bahkan di depan wartawan ini kan banyak saya lihat wartawan. Berarti mereka mungkin diundang, mungkin secara terbuka gitu kan, diperlihatkan itu. Nah itu yang menariknya gitu kok. Kalau dalam keadaan normal atau wajar, malu, malu seorang pejabat publik setelah wali kota itu kan Solo itu kok dia memperlihatkan mainan anak-anak di meja kantornya yang dia benahi, dan yang kelihatan hanya itu itu kan yang tadi yang pun sampai buku-buku nggak ada. Beda dengan para wakil-wakil presiden yang dulu gitu kan, kalau membenahi itu pasti ada dokumen, ada buku, ada dictionary atau macam-macam lah, buku tebal gitu kan. Dan kalau memang hanya untuk sekedar membereskan, dia nggak perlu undang wartawan. Itu dia. Tapi ini kok dia undang wartawan, berarti narsis gitu kan, ingin ada sesuatu yang dia tunjukkan, dan saya yang tunjukkan itu yang bernuansa kekanak-kanakan. Itu yang kita sebut, oh ini ada kemungkinan dia kena sindroma gitu ya, sindroma Peter Pan. Peter Pan itu laki-laki muda, anak-anak juga yang tidak pernah tumbuh gitu. Jadi ini tidak betul segitu aja. Cerita Peter Pan itu gitu. Peter Pan itu cerita tentang orang yang nggak pernah jadi tumbuh dewasa gitu, segitu aja terus, dan bisa terbang gitu lah, dia punya kesaktian segala macam lah gitu ya. Dan ternyata sudah ada buku yang menyebut tentang Peter Pan syndrome. Oh, ada buku yang bahas itu. Yang di Dan Kelly judulnya Men How Have Never Grown Up. Jadi laki-laki yang
tidak pernah tumbuh. Itu bukunya, itu namanya Sindroma Peter Pan. Gitu. Jadi dikaitkan dengan itu, jangan-jangan Gibran juga kena penyakit ini, gitu, Sindroma Peter Pan, yaitu yang selalu merasa dirinya berada di ruang anak-anak. Itu dia tidak tumbuh. Itu yang kita udah jadi kekhawatiran kan. Masa seorang wakil presiden itu kekanak-kanakan dan senang pada mainan anak-anak dan dipertontonkan kepada publik. Itu kan jadi menjadi ciri karakter daripada Sindroma Peter Pan. Kan kalau yang namanya manusia pasti punya kekurangan, punya aib segala macam. Memang normalnya kan aib itu ya ditutupi kan. Tapi berarti ini kan bukan dianggap aib oleh seorang Gibran. Ini dianggap sebagai sebuah kedaya tarik dia, sehingga dengan mudah dia undang para wartawan. Apa bahayanya Pak Rizal? Ya bahayanya dia selalu pakai topeng. Makanya tadi buka dulu topengmu, itu kan, jadi dia pakai topeng, jadi palsu gitu. Jadi yang seharusnya dia tampil dengan apa adanya dalam pengertian yang positif, dia enggak, dia melakukan pencitraan. Itu pencitraan boleh orangnya santai, gitu kan, bahwa masalah bisa selesaikan dengan mudah, gitu kan. Jadi nggak usah dipedulikan, gitu kan, problema-problema yang berat dan sebagainya. Toh kita bisa dengan kenyamanan, karena dia bilang begitu, mainan ini untuk kenyamanan saya di kantor. Bayangkan, ya akhirnya bahayanya bagaimana dia mengkonsentrasikan pekerjaan, sementara pekerjaan sebagai wakil presiden itu kan, itu berat. Apalagi dia punya peluang jadi presiden, kalau presidennya berhalangan tetap. Bagaimana bangsa Indonesia punya presiden seperti ini? 10 tahun ini aja sudah jadi bencana demokrasi, Pak ya. 10 tahun ini jadi bencana, apa lagi gitu kan. Ini berbahaya sekali kalau semua permasalahan disikapi dengan cara kekanak-kanakan dan bermain-main. Gitu. Jadi dia nggak pernah serius. Kita lihat saja kematangan emosionalnya waktu debat kan, bagaimana dia mengejek, gitu kan, itu narsis, dia menunjukkan bahwa dia hebat, gitu kan, padahal dia menipu sendiri juga. Banyak yang menduga bahwa itu nggak fair jawabannya, ada jokinya dan sebagainya lah, yang nggak bisa juga dia jelaskan kebenaran atau ketidakbenarannya, dibiarkan saja. Itulah tipenya, nggak peduli itu. Itu bahaya kalau seorang pemimpin sudah tidak peduli, berarti dia memikirkan dirinya sendiri. Yang saya sekarang menjadi lebih ke kitanya, Pak, rakyat kita ini kok seperti yang ini ada kecurangan, ada kebohongan, dan kok diem aja gitu. Kok Pak Rizal lagi gitu kan, kok Rocky Gerung lagi, kok itu lagi yang ngomong gitu. Ada apa dengan rakyat kita gitu, Pak Rizal? Itu sebetulnya kan fungsi semacam partai politik, kan harusnya dia melakukan pendidikan politik gitu, agar ada kesadaran politik bagi rakyat, makin cerdas. Ini enggak, gitu kan, dia seperti self-aggrandizing, hanya sekedar kepentingan dirinya, memperbesar dirinya, gitu kan, bukan untuk kepentingan memperbesar masyarakat atau rakyatnya, gitu. Akibatnya fungsi-fungsi lembaga politik tidak jalan, Pak. Harusnya masyarakatnya dididik ini, itu kan, dengan kepekaan tinggi terhadap permasalahan yang ada, supaya ada partisipasi. Ini mah enggak, Pak, dimobilisasi. Coba aja lihat sekarang. Justru itu bukan partisipasi publik, tapi mobilisasi, penggalangan untuk mengikuti satu arahan tertentu. Berarti hanya sekedar dijadikan objek. Nah, cuman sayangnya tadi orang itu senang-senang saja, kan? Yang penting tadi, Pak, dapat duit 100.000, dapat duit 100.000. Jadi pragmatisme dibangun, gitu kan, dan sesaat. Kan tentu semua berharap juga ujungnya adalah Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju gitu. Bukan sekedar koalisinya yang Indonesia maju, tapi Indonesianya yang maju. Nah, ini kalau kita
bergeser sedikit pada tulisan Pak Rijal sebelumnya tentang solusi kebaikan negeri, bahwa persoalan-persoalan bangsa ini begitu rumit, banyak gitu, terkait dinasti politik, korupsi, dan kasus-kasus yang tidak selesai. Tahapan apa yang mesti bisa bisa diselesaikan secara efektif lah kurang lebih? Iya, ganti dulu pemimpinannya. Maksudnya nunggu 20 Oktober atau? Saya kira tidak perlu, harus dari sekarang, gitu ya. Terus dari sekarang itu dibangkitkan kesadaran, baik tadi elemen-elemen strategis, gitu kan, kelompok menengah, atau sampai juga nanti kepada akar rumput, gitu. Tetap aja kita harus optimis, gitu, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan ini salah. Dia menindas, dia menjajah, gitu Pak, dan harus diganti, harus tetap ke situ menurut saya solusinya. Yang sering disinggung itu, gitu kan, bahwa ikan busuk dari kepalanya, kepalanya dulu benahi. Menurut saya mah alih batanya di situ, ganti dulu, nanti dinasti akan ikut, gitu kan, terhentikan, korupsi akan mulai diberantas dengan terlepasnya figur-figur yang menciptakan sistem yang korup, gitu Pak. Jadi menurut saya semangat kita untuk makzulkan Jokowi itu bukan sekedar berbasis kepada ketidaksukaan atau ingin juga ikut menikmati, gitu kan, jauh daripada pandangan seperti itu. Tapi kebaikan tadi, solusi bagi negeri adalah ganti pemimpin, gitu kan, dengan upaya maksimal, dan mungkin juga bisa unlinear. Maksudnya Pak? Maksudnya penggantian yang sifatnya linear itu melalui DPR, gitu kan, itu udah nggak bisa. Dia sendiri melakukan upaya-upaya penekanannya unlinear, kita masih mencoba melakukan perbaikan linear. Nggak nyambung. Apakah yang unlinear versi mereka itu salah satunya yang termasuk pembentukan DPA itu? DPA, bansos, gitu ya. DPA itu unlinear itu. Bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Kalau yang mau linear ya DPA itu di produknya oleh MPR, amandemen lagi, gitu, atau kembalikan ke Undang-Undang 45 yang asli, ada DPA di situ, selesai. Tapi dia unlinear, dia merevisi undang-undang, gitu ya, Undang-Undang 19 tahun 2006 tentang One Team Press. Jadi dari undang-undang yang gampang aja katanya, gitu kan, tapi itu soalnya tidak prosedural, gitu kan. Dan sayangnya lagi tadi bukan hanya rakyat, gitu. DPR juga begitu Pak, gitu. Sebenarnya DPR yang harusnya lebih cerdas, gitu kan, wakil rakyat. Kalau rakyatnya bodoh, wakilnya janganlah. Tapi ini dibodohi juga oleh eksekutif. Aneh juga ini, gitu kan. Jadi berkolaborasi, gitu, berkolusi, bekerja sama antara Jokowi dan rezimnya dengan DPR. Parah ini Pak, di ujung kekuasaan. Artinya kan kalau begitu memang betul ada teori yang mengatakan bahwa ya Presiden hari ini sudah mengkooptasi seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, mulai dari DPR, MK, MA, dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang mau ada pembentukan DPA, di mana disinyalir ketuanya nanti ya Joko Widodo, sehingga dia akan tetap merasa, minimal dianya sendiri merasa lah 3 periode gitu, biarin gitu ya, versi dia. Tapi artinya pertanyaan saya pada begini, dengan realita yang seperti itu, artinya ada kooptasi yang luar biasa sehingga DPR yang orang-orang pintar juga seperti yang bodoh, mau-maunya gitu terus-terusan mengikuti keinginan dari mereka. Di sini tadi ada upaya untuk pemakzulan. Apakah tidak terlalu jauh panggang dari tiang ini Pak, ketika kekuatannya semakin terlihat semakin mencengkram? Harapan di sini makzul gitu. Ya, kan ada selalu ada namanya momen. Ada namanya sa'ah. Gitu. Dalam Al-Qur'an mah sa'ah, gitu kan. Idza jaa ajaluhum sa'atan
walayastakdimun walayastakirun. Jadi istilahnya kalau sudah ada momentumnya, sudah datang, tiba saatnya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Nah, sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perubahan, gitu kan, itu sebenarnya sedang berupaya memproduk momen, gitu kan, menciptakan momen, atau juga bisa ya mereaksi atas momen yang tiba, gitu. Jadi momen itu bisa datang dari dua hal. Satu, upaya kitanya yang maksimal, akan ada konsisten, akan ada momen itu. Atau dia sendiri yang sudah merasa percaya diri yang luar biasa, jadi arogan, over confidence, kemudian menyebabkan timbulnya momen, gitu. Jadi jangan kecil hati kalau menurut kita bahwa ini misalnya begitu kuat gitu kan, ini bagaimana dengan itu lemah. Enggak, nanti akan ada momen, dan itulah yang kita yakini bisa saja momentum itu terjadi dalam sebulan 2 bulan ini. Momennya bisa eksternal gitu kan, termasuk internal, baru internal terjadi perpecahan di dalam. Sebenarnya di kita juga sudah ada ini benih-benihnya perpecahan. Taruhlah antara PDIP sama Jokowi aja, Megawati sama Jokowi aja, apa enggak merupakan suatu kejutan, Pak? Untuk mereka itu sama-sama dibesarkan atau membesarkan Jokowi, PDIP, tiba-tiba gitu kan, bagaimana Jokowi mengkhianati PDIP. Menurut saya mah ini kalau ini menggumpal terus bisa membentuk momen untuk dua institusi saja, belum institusi yang lain. Gitu, Pak. Yang menarik adalah ketika barusan Pak Rizal sampaikan terkait dengan momen itu ada kelompok perubahan ini yang bergerak. Nah, siapakah ini kelompok perubahan yang dimaksud Pak Rizal? Ketika kita tahu, anggaplah kalau kita mengaca ke Pilpres kemarin, apakah ke arah sana? Kalau ke arah sana kan nampaknya juga udah bubar tuh gitu kan. Nasdem memilih gabung dengan KIM, PKB juga tampaknya begitu, PKS juga belum ada kejelasan. Ataukah ini yang di luar parlemen? Luar parlemen, seperti ya banyak lah kelompok-kelompok kan, Komisi 100, Asli, Rumah Kami, semua itu adalah benih-benih yang kemudian juga bisa menumbuhkan pohon, dan sampai sekarang pohon itu tumbuh, itu terus tumbuh, masuk ke kampus, ada kesadaran kaum cendekiawan atau kaum akademisi mulai membuat kelompok-kelompok gitu, Pak, ikatan-ikatan baik di internal kampusnya maupun antar kampus, alumni misalnya. Itu produk dari sesuatu gerakan yang awalnya mungkin dinilai kecil, tapi itu akan membesar gitu, dan itu akan mencari celah-celah tadi, Pak, dengan momentum ini. Jadi terkait linear atau unlinear ini ya kita lihat saja nanti kita lihat saja, biasanya ini unlinear dulu baru mempengaruhi linear. Unlinear dulu. Jadi susah kalau kita berharap pada perubahan linear, nggak bisa. Hak angket aja nggak jadi gitu kan. Kita aja terus, Pak, unlinear, gitu kan.